Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu wa qala radhiyallahu. Kultu Allah berkata, Ba'aji ini dan aku menemukan terhadap diriku, ambil aku condong bila hadal qawli kepada ucapan Wa'arab dan aku berpendapat Annaha bahwasanya malam qadar ketakunu terkadang ada malam qadar Bimairi asli awahir di dalam selain 10 terakhir. Ba'ilkana dan jika ada malam qadar maka wuku'uha terjadinya malam qadar biha di dalam selain 10 terakhir, bahwa adapun itu ucapan itu al-aksaru paling banyak. Walihi dan atas hal tersebut jumhur ulama'i pendapat mayoritas ulama makni yang aku maksud anna lailatul qadri sesungguhnya malam lailatul qadar yang asli al-akhiri di dalam 10 bulan terakhir di Ramadan dari bulan Ramadan. Baik bagi dan seharusnya al-iksaru memperbanyak menasihati dan sedekah, wal-muasati dan menolong, berdoa butil bukhari dan memperhatikan orang fakir, wal-masakin dan orang miskin. Berdoa butil aramili dan memperhatikan saja al-ayatami dan anak yatim. Bihadza syahri di dalam ini bulan Asyarifi yang mulia. Fakat waroda dan benar-benar datang apa hadis Annahu bahwasanya Nabi karena ada sahabat Nabi SAW itu ajwada paling dermawan berkhairi dalam kebaikan munafiki dari angin al-mursalati yang lewat, wa annahu dan bahwasanya Nabi Muhammad itu ajwadu paling dermawan apa-apa yang kuno ada sahabat Nabi di Ramadan di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Wayan bagi dan seharusnya awak al-iksaru berbanyak fihi di dalam bulan Ramadan yang tilawatil Qur'ani dari bacaan Al-Quran. Kemudian rasanihi dan belajar dari Al-Quran, peminat itikafi dan dari itikaf bil masa di dalam masing-masing balasyama dan lebih-lebih bil asli di dalam 10 al-awahiri yang akhir. Iskana karena ada siapa Nabi SAW itu ya lagi buha beritika siapa Nabi terhadap masjid. Semalam kemudian ketahuilah anna sahrul Ramadhan sesungguhnya bulan Ramadan itu sahrul bulan mubarakun yang berkah ala muslimin atas orang-orang muslim. Wafil yami dan di dalam hari asal biasara yang ke-11 minggu darinya bulan Ramadan kan ada idubak atau batin terjadi perang Badar, bahwa ada pun hari yang ke-11 itu Yaumul Furqani, hari perbedaan, Yaumul Taqwa, hari pertemuan Adam Ani yang dua pasukan. Di Ramadan dan di dalam bulan Ramadan karena ada bulan Ramadan idubak anak kelima sekali dan bukannya tanah Mekah yang mulia. Bulan nasi dan masuknya manusia di dalam agama Allah abadan yang berbondong-bondong. Wafihi dan itu di dalamnya bulan Ramadan Lailatul Qadri ada malam Lailatul Qadar. Alladhi yang ada pun malam Lailatul Qadar itu khair
masalah semisalnya kan ada siapa man di masa jadinya dengan semisalnya orang. Asa yang hidup siapa man fita'an ilaih dalam taat kepada Allah al-fasanatin selama 1000 tahun. Wahal syai'un maka apakah ada sesuatu a'lamu yang lebih agung menjadikan dari hal itu badan dan lebih besar qadran nilainya. Bahkan dan betapa banyaknya di Ramadan di dalam bulan Ramadan dengan barokah dari berkah-berkah dan khairati dan kebaikan-kebaikan. Patuha maka beruntung iman untuk orang arafa yang mengetahui selamat qadrahu terhadap nilainya bulan Ramadan. Bagdanya dan ambillah awqatihi terhadap waktu-waktunya bulan Ramadan, wasa'atihi dan jam-jamnya bulan Ramadan, wasakri dan habiskanlah layani Yahud terhadap malam-malamnya bulan Ramadan, raya Mahmud dan hari-harinya bulan Ramadan. Bifik lima dengan mengerjakan perkara yukol itu yang mendekatkan agama terhadap man lebih dari agama. Maka jika dapat hari berkaitan fadlullahi keutamaan Allah ini yang memberi siapa Allah kan terhadap seseorang. Jadi yang memberi siapa Allah terhadap fadl man terhadap orang. Tasa'u menjadi siapa Allah. Allah dan Allah berkali dari keutamaan al-alimi yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Tadi dikatakan tentang seputar Lailatul Qadar. Maka ada banyak perselisihan pendapat. Yang jelas dirahasiakannya Lailatul Qadar tujuannya supaya setiap malam kita menganggap itu malam Lailatul Qadar. Kemudian kita bersungguh-sungguh setiap malam untuk menghalau nyekat kepada Lailatul Qadar. Ada perselisihan antar ulama di dalam menentukan malam berapa. Di antara mereka ada yang berkata ini mubhamah, sesuatu yang sangat rahasia, bisa terjadi di semua malam. Ada yang mengatakan berpindah-pindah, tidak pada satu malam yang khusus. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wa ajiduni amin ila hadzal qaul. Jadi saya lebih sepakat kalau Lailatul Qadar itu memang berpindah-pindah. Bahkan beliau Imam Haddad mengatakan, saya juga berpendapat mungkin juga terjadi di selain 10 terakhir. Walaupun terjadi di 10 terakhir itu secara mayoritas, secara kebanyakan, seperti yang menurut daripada jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam 10 terakhir. Tapi juga mungkin terjadinya di selain malam 10 terakhir. Itu pendapat Imam Haddad. Nah, yang jelas intinya kalau udah Ramadan, bagaimana kita gunakan setiap malam itu maksimal ibadah, kita anggap itu Lailatul Qadar sehingga terus semangat. Kemudian kalau sudah seperti itu, ibadah ini bukan sekedar bacaan-bacaan saja.
bisa kita dengan memperbanyak sedekah. Ya, mungkin sedekah berbuat baik, meneliti kondisi orang fakir, orang miskin, mencari-cari yang membutuhkan daripada wanita-wanita janda, anak yatim. Kenapa? Kalau kita mau meniru Nabi kalau udah Ramadan itu lebih loman, ya, daripada angin yang mengalir atau angin yang menghembus. Jadi angin menghembus itu seperti nggak ada habisnya, dia keluar angin. Demikian Nabi Muhammad, sedekah seperti tidak ada habisnya, terus mengalir. Kalau bicara Nabi dermawan, Nabi sangat dermawan. Tapi kalau udah Ramadan, ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih hebat lagi dermawannya Nabi ketika udah masuk Ramadan. Berarti maknanya jangan dermawan cuma di bulan Ramadan, di semua bulan. Tapi kalau udah Ramadan, kalau bisa lebih maksimal dermawannya. Itu kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian berbanyak di situ membaca Quran, bertadarus, mendiskusikan tentang makna-makna Al-Quran, berbanyak i'tikaf di masjid-masjid, lebih-lebih di 10 terakhir. Tapi karena hebatnya setan, ya, karena nurutinya kita kepada nafsu, 10 terakhir itu maaf i'tikafnya bukan di masjid tapi di toko baju. Okay? Ini termasuk kecanggihannya setan ini. Harusnya 10 terakhir i'tikaf kita lebih ke masjid. Ya, itu kan alaihi salatu wassalam ya'takifuha. Kalau Anda mau mengikuti dan meneladani Nabi, maka 10 terakhir perbanyak i'tikaf di masjid. Kenapa demikian? Perhatikan konsep meneladani Nabi, mengikuti Nabi dapat 2 hal: dicintai Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki seiman. Berarti Ramadan ikuti Nabi. Nabi kalau udah Ramadan ibadahnya dimaksimalkan. Tapi kalau sudah terpus 10 terakhir lebih maksimal. Nabi di luar Ramadan termasuk orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan dermawannya ditingkatkan. Ya, Nabi 10 terakhir berusaha untuk i'tikaf di masjid. Jadi kalau hendaknya mengikuti Nabi supaya dapat ampunan Allah dan kecintaan dari Allah, berusahalah untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang abot tapi ganjarannya gede. Oke. Kemudian coba pahami bahwa Ramadan ini bulan yang sangat diberkahi, terutama kepada kaum muslimin. Lebih-lebih di tanggal 17. Ya, di tanggal berapa? 17. Di situ ada kejadian-kejadian besar di dalam Islam. Ada perang Badar. Ini Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Hari berjumpanya 2 pasukan besar. Hari bertemunya penentu kekuatan Islam sama orang kafir. Di bulan Ramadan juga terjadi Fathu Mekah, masuknya manusia kepada agama Allah secara berbondong-bondong. Di bulan Ramadan juga terjadi malam Lailatul Qadar, yang menemukan dan beramal di malam Lailatul Qadar isnatai asyrata sanah nasalah
semisal dia ibadah ketemu Lailatul Qadar 12 kali, sama dengan orang hidup 1000 tahun full digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu pengralas pada kali ibadah 1000 tahun. Berarti betapa banyak di dalam Ramadan itu berkah kebaikan yang Allah turunkan. Maka beruntung sekali orang yang memahami kondisi tersebut sehingga dia memaksimalkan waktu-waktunya, saat-saatnya, dan dia hanyut tenggelam di malam hari dan di siang hari dengan berbagai macam perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semua itu adalah anugerah Allah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk yang dikehendaki kebaikannya, tidak menemukan Ramadan kecuali akan hanyut beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dah, sebenarnya waktu itu memang merupakan harta termahal yang ada pada hidup kita yang masih kita miliki. Ketika kita tidak memaksimalkan, maka yang ada cuma kerugian dan banyak salah. Maksimal ibadah itu sebenarnya bukan sekedar di bulan Ramadan. Di luar Ramadan harus maksimal. Tapi kalau orang di luar Ramadan biasanya nggak maksimal, terutama dimulai daripada bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Rajab memperbanyak apa? Istighfar. Sya'ban berbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau 2 bulan itu nggak bisa maksimal ibadah, ya biasanya Ramadan pun ya semangatnya cuman semangat karbitan gitu ya. Karbitan itu nggak lama ya, cuman seminggu, 2 minggu pol balik, 2 minggu kembung otongnya geledak tok di mulutnya. Tapi oleh karena daripada hal itu, monggo bismillah, mumpung awake tasih sehat. Estu kula jenengan iki modali namung awak. Awak niku lek wis sampun gering pun wis apa-apa mboten saged los. Sakniki mumpung tasih napa? Sehat terus sampai ingkang loro. Sehat terus nggih. Sehat terus. Tapi pasti datang yang namanya sakit, datang yang namanya tua, datang yang namanya mati. Sekarang mungkin kaya, datang yang namanya fakir. Mumpung kabeh seenek, jangan menyesal. Menyesal itu sudah tidak berguna. Dah, monggo ya napa carane kula jenengan niku saged maksimal ibadah dhumateng Gusti Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan di bulan Ramadan tanggal 17 terjadi perang Badar, terjadi Fathul Makkah. Perhatikan capek pengorbanan yang luar biasa daripada Nabi dan para sahabat Nabi. Mereka harus berperang di bulan Ramadan. Apalagi perang Badar, dengar nama jumlah musuhnya saja sudah seperti kewalahan. Melihat kondisi kaum muslimin yang secara fisik, secara zahir tidak meyakinkan, senjata seada-adanya,
perbekalan daripada makan tidak memadai. Jumlah musuh jauh lebih banyak. Kalau tidak ada keyakinan yang kuat, maka mungkin para sahabat wegah. Tapi karena keyakinannya yang kuat, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, mereka ini para sahabat luar biasa nih. Sahabat niki memiliki keyakinan yang tinggi, keyakinan yang mungkin tidak bisa ditemukan lagi oleh orang-orang yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau sudah dari Allah, kalau sudah daripada Nabi, sudah yakin top. Mereka kalau sudah daripada Nabi, sudah yakinnya luar biasa. Nabi mengatakan perang Badar ini menang. Maka mereka tidak melihat kondisi, tidak melihat perbekalan, tidak melihat daripada fisik. Inilah orang Islam. Sering sekali orang Islam itu diuji dalam kondisi fisik yang minim, zahirnya yang tidak sesuai. Akan tetapi karena mereka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin penuh mereka. Perhatikan, seperti Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang memiliki keyakinan yang tinggi, sampai beliau mengatakan, lau kusyifa al-ghita masdadtu yaqina. Kalau seandainya dibukakan oleh Allah segala yang gaib ini, mungkin tidak akan menambah keyakinan kepadaku. Kenapa? Sudah penuh dalam hatiku keyakinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah laqad akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna sudah Islam ini, sempurna sudah syariat ini, peraturannya, agamanya, sumbernya akurat. Coba kita cek Al-Quran. Ya, Al-Quran dikatakan waman asdaq minallahi qila. Apakah ada kira-kira yang lebih jujur daripada Al-Quran? Waman asdaq minallahi hadisa. Apakah ada yang lebih jujur ceritanya daripada Al-Quran? Kemudian tidak ada sumber berita, sumber petunjuk, sumber arahan, sumber cerita yang akan datang atau telah lewat yang semuanya lengkap melebihi daripada Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran sudah mentok, iya, dalilnya sudah mentok, semuanya ada, ilmu semuanya nanti adalah seperti sungai-sungai kecil, muara ibunya, lautnya adalah Al-Quran. Nahwu ada, balaghah ada, tasawuf ada, fikih ada, ya, tauhid ada, semuanya ada Al-Quran. Terus Al-Quran yang paling jujur, sebuah berita, sebuah kisah, sebuah arahan, sebuah nasihat, sebuah peringatan. Bagaimana tentang kondisi manusia? Bisa enggak dia memalsu Al-Quran? Kalau dahulu orang-orang Yahudi, mereka bisa memalsu daripada kitab Taurat, mereka kubah daripada isi Taurat. Kemudian dari tangan mereka umumkan kalau ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Al-Quran enggak akan bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji, inna nahnu nazalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah lah yang menurunkan itu adzikra, peringatan, yakni Al-Quran, dan kami Allah lah yang akan senantiasa menjaga keabsahan, kemurnian daripada Al-Quran. Tidak akan ada orang yang mampu merubah Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam beberapa keterangan, kalau seandainya ada seorang ustadz mengatakan ini daripada ayat Allah padahal bukan, maka mungkin muridnya akan kompak, keliru, itu bukan daripada Al-Quran. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
Dan kitab Sulam Taufik, kalau seandainya ada satu ayat, jangankan satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran, kemudian Anda dustakan, Anda bisa kafir. Atau seandainya daripada satu huruf daripada Al-Quran, Anda tambahkan atau Anda kurangi, bisa kafir, gak boleh. Jangan coba-coba ngutik-ngutik daripada Al-Quran. Kalau ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ajuk wani-wani kalau Gusti Allah. Ini lagi ramai berita orang sedikit nyinyir tentang nama Nabi Muhammad SAW. Nama niku pelawan niku. Komika apa jenenge? Napa? Komika itu ya. Ini jangan nyoba-nyoba. Dalam kitab I'anatul Talibin, ya, sarah daripada Fathul Mu'in, kitab yang berbicara seputar fikih mazhab Syafi'i, di bab yang awal dikatakan waqad ruya anna imra'atan, ada satu riwayat enten tiang wedok, apa dia punya anak, anaknya dikasih namanya Allah. Ngoten mboten iki. Jenenge apa? Allah. Dikasih nama Allah. Akhirnya apa? Langsung Allah turunkan petir yang menyambar dan membakar kepadanya. Ini kurang ajar ini, nggak boleh. Ya, jangan coba-coba Anda menantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau merubah daripada Al-Quran. Anda berhadapan kepada Rabbul Alamin, Anda berhadapan kepada alam semesta. Anda ya Allah, waliyadu billah min dzalik. Kemudian dan juga jangan coba-coba meremehkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kami menyinggung tentang nama Nabi Muhammad. Kita memang dianjurkan untuk punya anak dikasih nama yang baik. Ini perintah daripada agama. Arba'un haqqul walad 'alal walid. Ada 4 hal hak orang tua harus berbakti kepada anaknya. Kalau berbicara anak berbakti kepada orang tua, banyak ayat dan hadisnya. Tapi kalau dibalik, orang tua harus bakti sama anaknya sedikit. Kenapa demikian? Al-wazi' at-tab'i, naluri daripada manusia, dia akan berusaha untuk baik kepada anaknya. Naluri ini mungkin udah dianggap cukup, berarti tidak perlu diperbanyak ayat atau hadis tentang perintah orang tua harus bakti kepada anak. Beda sebaliknya. Kalau anak kepada orang tua, kadang-kadang orang batik gubris, sampai didatangkan ayatnya, sampai diungkapkan ridhonya Allah, tergantung ridho orang tua dan seterusnya. Nah, ini apa termasuk yang menjadi hak orang tua harus bakti kepadanya? Dikatakan antuhsina ismahu wa adabahu. Anda sebagai orang tua coba perbaiki adab dan nama-namanya. Terus wong tua niku lek wae jeneng anak sing sae, jenenge sing enek nuansa keislamannya. Ojo jenenge ora patek genah Islami, ora patek genah selain Islam. Dan di sini Jawa kan punya nuansa kejawaannya nggih. Suprapto, Susilo kan Jawa nggih. Sugianto dan yang lain sebagainya. Ini nama-nama ketok Jawa nih lho. Sakniki sama lan delok anak-anak sekarang ini ketok jeneng Jawa nih napa betul? Kita wong Jawa ora bangga dadi Jawa gitu. Atau kita seperti nggak bangga dengan kondisi negara kita. Sehingga jenenge iki ora ketok Arab-Arab, ora ketok Jawane, paduan antara enggak genah. Kasih nama yang nuansanya Islam gitu loh, itu yang bagus.
Nama yang sudah diridhai oleh kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Berarti sudah diridhai oleh Allah. Nama yang sudah disematkan kepada orang yang sudah sukses, sudah teruji kesuksesannya, seperti para istri Nabi, para sahabat Nabi, para nabi-nabinya Allah, para malaikat. Kasih nama yang kayak gini. Sehingga dari sini ini haknya orang tua yang harus diberikan sama anak. Termasuk berbakti orang tua kepada anak, ngasih nama anaknya yang baik. Lamun kadung pripun? Makanya ada sunnah merubah nama yang gak baik menjadi baik. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam riwayat daripada putranya Sayyidina Abdullah ibn Umar, bahwa Sayyidina Umar itu punya putri namanya Asiyatun. Maknane wong wadon kang maksiat. Dulu banyak namanya Al-As, Al-Asi. Mana apa? Seorang yang bermaksiat, seperti Sayyidina Amr ibnul As. Punya putra sahabat Amr ibnul As. Putranya Amr juga sahabat besar Abdullah ibn Amr ibn As. Kakeknya Al-As, maknanya orang bermaksiat. Itu orang dulu mungkin, jahiliyah itu. Tapi putrinya Sayyidina Umar yang namanya Asiyah, wanita bermaksiat, kata Nabi, rubah Jamilah. Nabi itu suka kalau ada orang namanya gak baik dirubah. Kalau ada negara namanya gak baik dirubah. Seperti itu. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kasih nama yang baik. Ini perintah. Jangan protes. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu, daripada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di sini. Ya. Di mana kita sebagai orang tua harus benar-benar memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian seperti nama Muhammad. Wah, ini nama yang bagus. Nama yang luar biasa. Bahkan banyak hadis-hadis yang memotivasi kula jenengan supados diwehi jeneng Muhammad. Jangan diejek. Nama yang luar biasa, nama yang Allah pilih untuk kekasihnya yang paling Allah cintai. Tidak ada zaman itu, setelahnya dan sebelumnya. Seakan-akan Allah menyembunyikan nama Muhammad dari siapapun sebelum diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti wong nggak ketemu ide untuk memberi nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Berarti sampai motivasi hadisnya banyak sekali. Man mulida lahu maulud. Siapa orangnya dia memiliki anak, kemudian dikasih nama Muhammad, hubban li wa tabarukan bi ismi. Siapa orangnya punya anak dikasih nama Muhammad dengan tujuan apa? Karena cinta kepada aku kanjeng Nabi, wa tabarukan bi ismi, dan karena ngambil berkah daripada namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kana huwa wa mauludun fil jannah. Maka dia orang tua yang memberi nama Muhammad dan anaknya yang dikasih nama Muhammad akan bersama-sama masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Kemudian Anda beralasan lah pripun mangke lek kadung kula jeneng Muhammad wonge mboten sae. Lah jenengan wis suudzon apa husnudzon dhisik? Kok seperti Anda sudah tahu akan terjadi untuk anak Anda? Kita ini harus husnudzon, harus yakin, mantep, tafakul, mengambil berkah dengan nama. Kasih nama Muhammad, insya Allah ke depan seperti Nabi Muhammad SAW. Datuknya kanjeng Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib, memberi nama cucunya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa? Berharap Muhammad mana ya Pak? Manusia yang dipuji. Berharap cucunya akan dipuji di dunia dan di langit sana nanti. Dan yang jelas kasih nama yang bagus. Makanya jangan mengejek ya.
Jangan ngejek. Ya mungkin memang ada beberapa orang mungkin sementara nama Muhammad tapi dia maksiat. Tapi bukan berarti, tapi jangan diejek. Itu nama pilihan, nama untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk hak seorang tua kepada anaknya dikasih nama-nama yang baik. Baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini Masya Allah, ya. Berarti jangan coba-coba apa itu nampak menengok ngejek-ngejek teman-teman guys Islam. Kalau ada orang di luar Islam ngejek, itu urusan mereka. Yang paling nggak benar itu kalau kita ini Islam, kita sendiri. Ya. Nabi Muhammad itu dikenal dengan al-um. Al-um itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Memang benar. Ya, an-nabiyil ummi. Bahkan gelar al-um, nggak baca, nggak nulis itu sebagai bukti bahwa Al-Quran, ayat yang disampaikan Nabi benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau Anda menisbatkan Nabi dengan bahasa al-um, jangan ada unsur ihtiqar, meremehkan atau merendahkan, jangan. Harus dari unsur ta'zim. Ngoten nggih? Lek meremehkan ini enggak boleh. Tapi berhati-hati ya, kita harus beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Rumin para sahabat niku nyuwun sewu. Ngomong-ngomong tengah jenenge Kanjeng Nabi, suaranya lebih tinggi daripada Nabi, langsung mudun ayat loh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Lek sampean ngomong nek ngarepe Kanjeng Nabi yo nggih tata krama. Aja Nabi suarane volume 6, sampean volumene 9. Ya jangan. Kalau Anda di hadapan Nabi suaranya jangan terlalu kenceng, di bawahnya Nabi. Para sahabat itu dididik langsung oleh Allah untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah ngasih contoh. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Nabi tidak dipanggil dengan namanya. Kalau nabi-nabi yang lain boleh sama Allah dipanggil dengan namanya. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Ibrahim, ya Ismail, ila akhir. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah selalu memanggil dengan gelarnya. Ya ayuhan nabi sallu alaihi, atau yang lainnya. Kemudian ya ayuhar rasul, man ata Allah faqad, man ata ar-rasul faqad ata Allah. Dipanggil ar-rasul, ar-rasul, an-nabi. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sini Nabi itu beda dan beda. Oleh karenanya sekali lagi ya, ayo kita belajar berakhlak dan beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang maaf dengan sengaja untuk menjatuhkan Nabi, justru Nabi tidak akan pernah jatuh, tapi Anda nanti akan jatuh. Waliyatubillah min dzalik. Ya, bukan kemudian Anda mengatakan Nabi diejek, tidak akan pernah menjadi rendah. Terus kemudian kita nggak membela, harus membela. Kalau Nabi memang punya sifat ya Raufur Rahim kepada yang mengejek, yang menghina kepada Nabi. Bahkan di zaman Nabi yang mentargetkan nyawa Nabi, Nabi dengan mudahnya memaafkan. Tapi kalau sahabat melihat ada orang coba-coba mengganggu Nabi, mereka tidak akan membiarkan hidup orang tersebut. Kalau Nabi memang seperti itu, tapi kita sebagai pecintanya, kita sebagai orang-orang yang membanggakan kepada Nabi, yang berharap syafaat Nabi, maka kita harus benar-benar membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak cucu kita menjadi orang yang selalu berakhlak dan beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dengan kesabaran yang tinggi. Habis semuanya sudah. Bahkan urusan keluarga Nabi sejenak tidak terlalu diperhatikan. Artinya secara ekonomi Sayyidatuna Fatimah pernah mengeluh tangannya mungkin sampai lecet untuk menumbuk daripada gandum sebelum membuat daripada roti.
ketika mendengar bahwa ayahnya mendapatkan banyak daripada bayi budak, suaminya Sayyidina Ali mengatakan, ya Fatimah, datang ke rumah daripada ayah kamu, dia lagi banyak harta rampasan, diantaranya budak, mungkin minta satu untuk membantu kerepotan daripada kamu ngurus rumah tangga ini. Maka datang, nyampe di lokasi nggak berani ngomong. Kemudian pulang, ditanya suaminya, gimana? Saya nggak berani ngomong, wahai suamiku. Udah sini saya temenin. Ditemenin sama Sayyidina Ali. Nyampe sana dikatakan, ya Rasulullah, putrimu Fatimah pengen matur. Maka intinya minta budak tadi. Kata Nabi, demi Allah tidak saya kasih. Lebih baik saya jual, kata Nabi. Duitnya untuk Islam, duitnya untuk dakwah, duitnya untuk ashabus sufah yang gak punya rumah, cuma hidup di emperan masjid. Ini Nabi kita Muhammad SAW, putrinya Sayyidatul Fatimah yang seperti itu. Iya, yang kondisinya serba minim saat itu. Maka kemudian Nabi tidak sekedar diam, Nabi datang ke rumah Fatimah menghibur. Yang saat itu Nabi dan Fatimah sudah berbaring di atas ranjang. Maka Nabi, makan aku mah, cukup di situ kalian, jangan bergerak. Maka ternyata beliau dengan Sayyidina Ali tidur dengan satu selimut. Kalau ditarik ke wajah, nutup daripada muka supaya nggak dingin, maka kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, maka wajahnya kelihatan. Ini kondisi keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika suatu ketika dengan Sayyidina Imran ibn Husain, Nabi mengajak Imran untuk datang ke rumah Fatimah. Diketuk pintu, apakah saya boleh masuk? Kata Sayyidina Fatimah, iya ya Rasulullah, ana wa man ma'i, apakah saya boleh masuk dengan orang yang bersama saya? Wa man ma'aka ya Rasulullah, siapa bersama engkau? Imran ibn Husain ya Fatimah. Maka kata Fatimah, ya Rasulullah, enggak ada pakaian yang bisa menutup daripada tubuh saya secara sempurna ya Rasulullah. Ini putrinya tadi. Kemudian ya sudah, coba cara nutupnya gini, diajarin sama Nabi supaya ngirit bisa nutup daripada tubuhnya. Maka sudah ya Rasulullah, tapi wajah dan kepala belum tertutup. Dikasih kain yang tak baik, yang biasa daripada Nabi. Kemudian ditutupkan semuanya, baru Nabi dan orang lain, Imran ibn Husain yang bukan mahram maksudnya, bisa masuk ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, sejak beberapa hari kami belum makan. Dan yang jelas, Masya Allah, ini kondisi keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi ini bawa agama benar habis-habisan sudah. Seperti tidak berpikir kondisi pribadinya atau keluarganya. Semuanya dituangkan untuk kepentingan Islam. Mereka para sahabat juga luar biasa. Mereka mantep. Mereka kalau udah Islam apa? Mantep. Maka alhamdulillah, ketika ada Islam kita bisa benar-benar menikmati keadilannya, arahannya, petunjuknya. Niku umpama mboten wonten Islam nyun sewu nggih, hukum rimba akan terjadi. Sing kuat menang. Sing wis kadung nek dhuwur dadi raja ora gelem mudhun. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Arepe mudhun kabeh dijokne. Anake maju, ponakane maju, kabeh maju. Ini terjadi, Pak. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad dengan adanya Muhammad bagaimana mengajarkan sama kita, perhatikan. Jangan pernah coba-coba mengganggu orang yang sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah darahnya, apakah nyawanya, apakah harga dirinya, apakah harta bendanya, apakah nasabnya, apakah akalnya. Jangan pernah coba-coba mengganggu. Maka nikulo dengan kalau mendambakan kenyamanan, ya kemantepan hati. Hati itu mantap bukan sekedar dalam lisan saja. Coba patuhi semua peraturan daripada Islam, sudah diatur. Senajan kula sampean iki lemah,
Tapi kalau semuanya memakai daripada aturan Islam, Anda datang di negara yang tidak ada yang kenal kecuali Allah, Anda akan nyaman, gak akan diganggu. Ini aturan Islam. Untung agama kita tidak mengajarkan wis tak gawe dosa sak oke-oke, tenang ono juru penebus. Ngono carane penganutnya nanti akan banyak berbuat dosa dong. Dengan apa itu? Dengan alasan sing jelas engkau bakal ditebus. Monggo Mbah Thohir, mancing Mbah Thohir. Monggo. Alhamdulillah. Mancing Mbah Thohir. Monggo. Sere. Nah, ini kan yang dajangan wis. Oh, nggih nggih, Pak. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, astaga. Kula jenengan ini akan kalau jenengan ini akan menghadapi ucapan hati was-was dari diri kita sendiri. Yang mengganggu kita itu ada was-was waham dari diri kita sendiri. Belum yang dari luar. Kalau Anda pun tidak punya ilmu yang benar, yang kokoh, nikati ucapan hati aja kadang udah bingung. Hati akan terus berkata macam-macam. Was-wasnya akan mengarahkan mungkin kepada perbuatan yang merugikan kepada kita sendiri. Manusia itu punya sifat 4. Pertama bahimiyah, kehayawanan. Ya, bahimiyah itu hayawan ternak. Urusannya seperti kambing, urusannya mangan kalau wedoan. Ya, pitik jago itu mangan kali apa? Wedoan. Yang kedua punya sifat sabu'iyah, hayawan buas. Urusannya adalah menerka, membidik, meneror, menggigit, membunuh. Ini manusia juga. Dan juga nanti ada sifat syaitaniyah, setan. Apa? Licik, khianat. Ya, kemudian menipu, mereka-reka. Ini daripada siapa? Sifatnya syaitaniyah. Dan masih banyak lagi. Maka sifat-sifat buruk ini sebenarnya yang merugikan kepada kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mensikapi dengan ilmu agama, dengan nur, dengan cahaya, mungkin kita tidak perlu dilawan oleh orang lain. Kita akan binasa dengan kita sendiri. Kalau nggak ada ilmu berarti kebodohan. Maka sesungguhnya ketidaktahuan tentang agama itu adalah musuh bagi kita yang terberat untuk kita sendiri. Musuh kita yang paling berat ya bodoh ini. Maka kalau ada orang yang kurang paham agama, mengganggu Anda, memusuhi Anda, tidak perlu dilawan. Kenapa? Hancur dengan kebodohannya sendiri. Dari dalam akan ada sifat-sifat yang tabah itu kok. Syaitaniyahnya, sifat liciknya, sifat menerkanya, sifat buasnya, sifat ambisinya.
Ini semuanya yang bisa mengatasi adalah Islam, syariat, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang tadi udah kita bahas bagaimana Al-Quran akan dijaga kemurnian, kesohihannya, keasliannya. Bahkan Nabi mengatakan, tuh kalau Al-Quran gak bisa dirubah, tapi maknanya kan bisa dipelintir. Tapi maknanya kan bisa dipelintir. Apa kata Islam? Nabi mengatakan apa? Man fassara Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati ya, jangan coba-coba melintir makna Al-Quran. Yang melintir makna Al-Quran sama dengan memboking tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di musim partai ini misalnya gambare banteng dalili surat Al-Baqarah. Surat terbesar dalam Al-Quran itu ayat sing paling akeh Al-Baqarah enek 2 juz luwih. Berarti partai terbesar adalah partai sapi misalnya itu. Makanya gabungan. Oh ini berarti sak geleme udele dhewe iki berarti. Gak boleh. Paham ya? Gak boleh. Kemudian yang akan menjelaskan Al-Quran apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan akan meriwayatkan hadis ini uduluha, orang-orang yang adil, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Az-Zuhri yang saat itu belum ada mungkin hadis ditulis dan sebagainya untuk dikumpulkan hadis. Kemudian muncul Al-Imam Malik dalam kota Madinah punya hadis Al-Muwatta. Muncul lagi nanti di Syam Al-Imam Auza'i, muncul lagi nanti di Basrah, di Kufah dan sebagainya. Muncul berikutnya Al-Imam Bukhari, pilihan-pilihan. Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya untuk membawakan kemurnian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh. Al-Imam Bukhari ngelompokne kitab Bukhari 16 tahun. Oke, pados hadis beliau menekankan, meneliti daripada kesohihan hadis, tidak sekedar krungu dan orangnya ada di zamannya apa, tapi harus datang tanya langsung kepadanya. Malah saking menelitinya Imam Bukhari, pernah suatu ketika datang kepada seseorang yang dikatakan dia punya hadis Nabi. Nyampe di sana dia memanggil, kalau bahasa kita mungkin nyeluk kucing, pus. Kaya yang wae pakan tapi ra wae pakan. Sama nyeluk pitik kur. Gen moro kaya makan tapi ora makan. Langsung mantuk dengan Imam Bukhari. Ditanya, "Kenapa mantuk?" Lah sampean ngapusi karo kewan. Ngapusi karo kucing, ngapusi karo pitik. Pernah ngapusi senajan karo kewan. Aku mau jil hadis teko sampean. Cara sampean duwe hadis kira-kira ketemu Imam Bukhari dijiko ora kira-kira? Halo. Lo mboten nate ngapusi kewan, ngapusi bojo belakane. Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Terus kemudian hadis itu sudah insya Allah dijaga sama Allah kemurniannya. Sampai bagaimana Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Hati-hati. Kalau seandainya kamu berdusta mengatasnamakan aku Nabi Muhammad, sama falyatabawa maq'adahu minan nar. Padha karo booking panggone wonten neraka. Dua sumber ini sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang kalau sampean lek langsung golek hukum yang dua sumber, mungkin karena kapasitas ilmu yang kurang memadai kita nggak bisa. Harus pakai lewat para ulama dan sebagainya. Pontah sing jelas, ayo berusaha bareng-bareng menggali ilmu agama supaya ketika kita hidup bermasyarakat menghadapi bisikan-bisikan hati yang akan mengajak nafsu setan yang gak akan pernah tidur menggoda kita ini untuk bermaksiat, untuk jadi orang khianat, jadi orang yang menipu, merugikan sama orang lain, menghancurkan harga diri dan sebagainya, supaya tertepis, supaya segera berhenti.
minimal mengurangi, sehingga kula jane dadi Islam mantep yakin nggak ada kesalahan, nggak ada berbuat salah, menciptakan perdamaian, berdakwah dan akhlak dan sebagainya, sehingga masya Allah insya Allah akan terjadi kehidupan ya baldatun thayyibah warabun ghafur, ya negara yang aman, negara yang sejahtera, selalu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemeluknya semuanya menjalankan ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu lek kabeh manut karo syariat Kanjeng Nabi keelek pertikaian. Ten Hadramut sebagai sumbernya ilmu, munculnya para ulama, bahkan wali songo banyak yang dari Hadramut, dari Hadramut sana. Pernah ditaruh di Hadramut seorang hakim, ya seorang apa? Hakim. Dados rumiyin niku sing mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Ngeten nggih, masyarakat niku urip butuh mangan. Lek wis entuk mangan dadi awake kuat, pibar niku biasane pikirane masalah syahwat. Lah masalah golek mangan terkadang menjadi perselisihan, menimbulkan pertikaian tanazu. Urusan syahwat ya ngono pisan. Enten apa mboten urusan etikaf di masjid sampai gelut? Enten apa mboten? Enten. Urusan etikaf masjid sampai gelut enten apa mboten? Tapi urusan wedoan gelut. Hah? Wong itu kok. Sapa iki wong iki? Urusan bondo gelut enten apa mboten? Banyak. Ya, banyak sekali. Maka lek wis warak wong mikire syahwat. Kalau udah syahwat nanti pasti terjadi urusan-urusan pertikaian. Kemudian lek warak luwe neh golek mangan, urusannya juga demikian. Sehingga Islam datang hadir mengatasi semua masalah. Tapi kalau jenengan iki lek kabeh patuh karo Al-Qur'an karo hadis, enggak akan ada masalah. Wes contoh masalah penyakit. Ya, penyakit itu kesimpulannya bukan karena kurang gizi, karena gizi yang berlebihan. Ngene oke. Wong ora tau keringetan panganan iwak terus. Halo. Kira-kira duwe penyakit apa ya kira-kira? Enak sing tukang keringetan iku lho, mangane enak, metune yo sesuai. Perhatikan Nabi dengan simpel dikasih budak sama Muqawqis yang punya keahlian daripada kedokteran. Nabi mengatakan, ada apa saya dikasih budak yang punya kemahiran dokter itu? Kami ini satu kaum yang gak akan makan kecuali lapar, dan ketika makan akan berhenti sebelum kenyang. Lek konsep Nabi Anda pakai, nggak akan ada penyakit. Jadi zaman Nabi itu dokter ora payu. Saiki payu napa mboten? Kuwi zaman cilan kula apotik ora ngerti kula apotik apa ora kok. Paling carane diukur diri ngono. Saiki sak desa nek 5 kadang-kadang. Apa kene kono gering kabeh. Iki dhahire urung sing putekin. Perhatikan di sini. Jadi zaman Nabi seperti itu, nggak ada penyakit. Mungkin cara wong lara mung disebabno ape mati ngoten mawon. Saiki kan wong aneh ora lara mati, lara ora mati-mati, rono niki. Ya. Perhatikan hadirin dirahmati Allah SWT. Ini dari segi zahir. Demikian dari segi fisik, dari segi pemikiran. Lek melok pemikiran Kanjeng Nabi aman, nyantai, ayem, adem. Ora kesusu, ora umupan. Wis awake kering pikirane umum. Cepet to mboten iki keringe? Cepet nambah. Ya.
Hadirin dirahmati Allah subhanahu. Jadi kalau kula zaman ini melok peraturan Islam, ajarannya Nabi Ahmad, ini di Hadramut semuanya memaksimalkan untuk mempraktikkan hukum Islam. Sehingga kalau dulu presiden sekaligus ulama di zamannya Nabi, turun khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, presiden, khulafa sekaligus ulama. Setelah khulafa Rasyidin, masa berikutnya mungkin presiden cuman presiden. Masalah masyarakat berkaitan agama ada badan khusus yang mengurusinya, namanya qadhi atau mufti. Sehingga kalau zaman para sahabat, orang itu memang takut kepada Allah. Tapi ketika sang presiden butuh para tim khusus mengatasi seputar masalah agama dengan menyiapkan qadhi, dikasih fasilitas, muncul masyarakat golek ilmu ngaji, gen diangkat dari qadhi supaya dapat fasilitas negara. Kemudian di satu ketika di Hadramut niki dipasang qadhi. Setiap hari masuk kantor, nunggu masalah yang terjadi daripada masyarakat. 11 tahun ngantor nggak ada yang mengungkapkan masalah. Aman kabeh, renek sing gelut berarti. Mungkin yo renek wong pergatan. Mungkin yo renek wong urusan udruk-udrukan masalah waris. Ora enek masalah iki aman. Cara dhewe enek ora? Sampeyan jajal dolanan nang pengadilan jajal. Apa yang terjadi masyarakat? Ora enek masalah. Nggih. Bapak nuntut anak, anak nuntut bapak, dan yang lain sebagainya. Masalah banyak ini, 11 tahun gak ada masalah. Baru setelah itu datang 2 orang. Ternyata masalahnya duduk rakus, masalah saling menolak duit. Ya imam ya qadhi, ayah wah wes sip. Aku ngaji mondok, hafalan sampai ngene ngelung. Lu gonek kini tak pikir lek enek masalah. 11 tahun ra enek masalah. Sampeyan teko ahlan wa salam kangen aku mengatasi masalah. Nggih apa ilmu golek ngaji ra enek masalah iki. Lah kok adalah masalah sampeyan apa masalah ini cepet kula ngeten lho. Kula iki tumbas sunah kali tiyang niku. Lah terus apa masalah ini? Lemahmu direbut, oh mboten. Kula pas teng wingking badhe nandur gedang misalipun. Duduk-duduk lah kok enten emas. Nah itu napa? Emas. Yo alhamdulillah rezekimu. Mboten. Lah kula petunge kan tumbas lemah. Berarti emas seneh gandane kula. Kula paring niku mboten purun. Ature sampun didol kalih kula. Lah kula kan tumbase namung lemah tok, ora sak emase. Sing duwe lemah ngono. Lah aku kan sak dol. Berarti maknane tak dol kabeh yo sak jero-jerone. Iki masalah teng sampean nek rasem dhewe iki, Pak. Anak nomor betul? Paling sing tukang ngaji ter dimasah model gini kira-kira. Akhiripun qadine iki ora masalah jenenge. Pak, nggih nek aku ngaji ora kangge. Wis ngene, sampean duwe anak ora? Duwe. Lanang. Sitoke wedok, anakmu ora ngrabekno, emas pengepek anakmu wis beres. Subhanallah. Soalnya apa? Duwe keyakinan masing-masing. Lek duduk jatahku, duduk ta'aku, tidak akan diambil dengan paksa. La mani alima a'tait. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kamu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kepada kamu kalau Allah mencegah kepada kamu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi sing wis mantep, wekdal perang Khaybar, Nabi mengumumkan besok setelah kami kirim Sayyidina Umar untuk menaklukkan Khaybar, enggak bisa. Sayyidina Abu Bakar enggak bisa, fulan enggak bisa. Maka kata Nabi, besok sing iso wong sing dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan cinta Allah sama Rasulnya. Maka sahabat pemimpin kita, muka-muka aku. Sayyidina Umar sampai matur, aku ora tau pengen dadi pemimpin kecuali diumumne Nabi ngono aku pengen dadi pemimpin. Maka ternyata
Sayyidina Ali pas krungu niku sesuk sing iso nakhluk ning Khaibar hanya orang-orang pilihan. Wong sing dicintai Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali pas mripate niku beleken temen. Asabahu rahmat. Sampai ora iso ndelok sikil. Niku langsung matur, la mania lima a'tait. Wala mu'ti lima manata. Maknane lek rezekiku aku sesuk paling yo mari. Paham di sini? Tenang Sayyidina Ali. Maka ketika sudah pagi, sahabat itu koyok menungul nongol nggih. Ken diceluk Kanjeng Nabi. Adhar Sayyidina menampakkan diri ken dipanggil. Ternyata apa? Enti Ali. Waduh. Malah sing digoleki Ali. Ya Rasulullah asabar rahmat pun mboten sama dosi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kena mripat niki mboten saged mengke. Kata ndak tetep celuk kena Ali. Diceluk Sayyidina Ali karena parah niki akhir Sayyidina Ali mukanya tidak taruh di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi langsung diolesi itu. Sret mari. Sesuk lan loro belan dibati napa? Sret tambah buto. Penyakit harus tambah kuman. Ya. Dan kemudian kata Nabi, sudah maju ya Ali. Kamu tidak akan kena penyakit, tidak akan terkena panas ataupun dingin. Maka lebih bar niku Sayyidina Ali matur, aku bar diusapi dunia Kanjeng Nabi, ra tau lara belen blas. Mari ngoten didongan Kanjeng Nabi ora bakal kepanasan, ya ora bakal kademen. Tak tes. Kalau udah musim panas, nggae jaket dobelan. Orang ngerasa panas blas. Kalau udah musim dingin, pakai baju yang tipis keluar rumah, nggak kedinginan blas. Maka Masya Allah, ini para sahabat mantap. Maka dipenak kata rumusnya Sayyidina Ali, tenang, lek rezeki ya tuh, apa ya? Kudu menang ini. Wah, lek kudu ini biasanya gampang keselinu ya. Jangan kudu, pun. Dah yang jelas Masya Allah. Jadi kalau Islam kita amalkan dengan sempurna, insya Allah ya kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya Allah kami berharap doa pangestu ya. Program-program dakwah kita yang meliputi pembangunan muka-muka dengan doakan dipun paringi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nggih, kemudian juga ada banyak program-program yang lainnya. Kados umroh, monggo yang bergabung 28.700 12 hari. Insyaallah ketemu Ramadan sehari 2 hari ada di sana. Penerimaan santri putra dan putri MTS Aliyah atau pindahan SDMI kelas 5, kelas 6 monggo. Terus kami buka ataupun program-program yang lainnya, pondok dengan program baca kitab cepat ya, kitab gundul ataupun program tahfidz. Selalu kami berharap semoga didoakan ya di setiap ibadah dan mengajar dengan semua program tadi dapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pembangunan sudah senantiasa Allah kirimkan kepada kita orang-orang yang kuat zahiran wa batinan untuk bersama kita bersama-sama mewujudkan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, monggo ya majelis Rotibul Haddad dipun sengkuyung sareng-sareng nggih. Monggo dipun caranipun saged sareng-sareng ngaos bareng-bareng estu Mbak. Kula jenengan iki sangat butuh dengan siraman-siraman rohani yang melalui dua sumber utama Al-Quran hadis yang dijelaskan oleh para ulama-ulama salaf dari madhab Syafi'i, dari yang lainnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku sing dados cagak kula jenengan.
supados petunjuk kula jenengan, supados kula jenengan iki tanpa terasa orang sing ngaos pasti ada perubahan. Ya, cuman perubahannya tidak terasa. Engko eruh-eruh gede. Sami jenengan nandur jagung. Ya, awale umur sedina, umur seminggu paling sak ngisore sampean. Umur 3 bulan sampai kelelep. Tahun-tahun seperti itu. Demikian kita ngaji. Demikian kita belajar agama bareng-bareng. Bagaimana diceritakan tentang soleh, tentang sahabat, tentang ini. Supados kula sampeyan ketularan mantep, ketularan yakin, ketularan semuanya daripada mereka. Ngoten nggih? Punya akhlak seperti mereka, punya semangat seperti mereka. Sehingga kula dengan Masya Allah, Thariqah majelis ilmu itu luar biasa. Thariqah sangat luar biasa sekali. Tidak ada seperti majelis ilmu. Makanya cepat untuk jadi wali itu dengan ilmu. Cepat menjadi orang sukses dunia akhirat dengan ilmu. Anda ini kalau mau cari manfaat di dunia, maka modal Anda ilmu. Lek ilmune kathah padha karo wong manjing modale kathah. Wong golek duit modale kathah. Sitok modale 2 bau kiwa tengen maksud kula. Sing sitoke modale lemah 5 hektar. Sing 3 hektar disewokne setahun piro hektar? Sampai sing biasa pinten? 28 juta. Setahunnya 1 hektar 28 ping 3 piro? 50 punjul nggih. 50 punjul. Mosok 50 sama setahun tak bisa. Kita mau dereng. 50 juta. 55 misalnya pun berarti sesasi berapa juta nih? Meh 5 juta nggih. Kuwi sing sampean sewakne sing 2 hektar mbok tanggeri suket gajah wis panen terus nggih. Nggih napa mboten? Modal iki kathah nyambut kira pate ngoyo, hasilnya banyak. Duitnya oke. Nek sampean modale kiwa tengen tok, sampean gotos ilmu era pate oke, teko mah dirubung anak bojo sentek. Mendino maiku, aku mas aku ya ora tau leren tapi ora tau nyekel duit. Mergo memang modale titik. Kalau sampean di dalam memberi manfaat kepada umat niki, lek duwe ilmu akeh padha karo modale kathah. Usaha sedikit hasilnya maksimal. Makane ngaji ki ora arek sing overdosis. Pak aku kok ngaji ki malah malah bingung aku kan iki. Sing karo tak amal iki ketambahan neh. Timane dadak bosok blendrak. Kene ilmu overdosis lah. Ilmu sifatnya padha karo duit. Samane nyun sewu sing rawuh iki enek apa ora? Tau kok kan duit. Ayo jajal langsung. Sopo sing tau kok kan duit? Hah? Maksudnya ngeten lho, sama dia nyatune duit akeh tenan, kek rumangsa kok kan enek apa ora? Contoh sama duit 1 miliar, sing ketambane 1 miliar. Ngono enek ora iki sing model iki? Enten mboten? Iki berarti majelis wong kere-kere. Sampeyan senajan duit 1 miliar, saumpama sesuk tambah 1 miliar, sok ben 1 miliar neh, sok ben neh 5 miliar, sik panggah kurang. Karena sifatnya ilmu sama harta sama, panggah kurang. Jadi nggak ada duit menurut kalau sampeyan overdosis, ilmu juga nggak ada. Berarti monggo, ya, ayo disiarkan, ayo dikompak lagi. Mugi-mugi mawon ya, yang punya niatan baik untuk mengompak senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucunya jadi anak yang saleh salehah, akan berbakti kepada kedua orang tuanya, membahagiakan orang tuanya di saat masih hidup ataupun setelah meninggal di alam kubur. Anaknya akan terus semangat membaca surat Fatihah, baca Yasin, tahlil dan sebagainya kepada keluarganya. Amin Allahumma amin. Nah, ini sebagai
penutup sebelum nanti mahalul qiyam. Ya, setelah mahalul qiyam nanti ada pengumuman dan majelis akan ditutup dengan doa oleh Mbah Yai Thohir. Niki sebelumnya ada kirim doa dulu tahlil qasar nggih. Ayo bareng-bareng mumpung nglumpuk wong kathah. Daripun keterangan niku kan 40 nglumpuk wong 40 insyaallah salah sijine enek wali. Iki sapa waline kira-kira? Lek sampean wali batin entok ya paling aku ngono ta rek. Kan batin mawon paling aku. Lek kae ora meyakinkan kita ya aku gitu. Wes pokoknya niki mumpung bareng-bareng kita doakan kepada orang tua yang telah meninggal secara khusus arwah daripada sahibul bait yang ditulis wonten kertas. Afdhalu dzikri fa'ala mannahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baq la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ala nabi salatullah la ilaha illallah ala nabi salatullah la ilaha illallah ala nabi salamullah la ilaha illallah ala nabi salamullah salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Sudah
huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yuwafi majika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afal wa taqbilana biha khadiyat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha innaka la tarji'at wa tuballighuna bi aqsal khairat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir wa taqabbal salatana wa qara'nahu wa tamarnahu min suratil Fatihah فسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك وما استطعتم حمدنا ومن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما استغفرنا من قولنا أستغفر الله العظيم وما لنا من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ij'al dzalika bid'an lahu minan nar wa hijratan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa aghfir lahum wastur uyubahum wa tawbatahum wa taqabbal a'malahum wa nawwir qabrahum waj'al jannata ma'wahum wa la taqul lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum qubratan min qubaril nar. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa maghfirah lil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan keluarga Jahubul Bait yang atas satu lain atas tindak khususnya umumnya teman-teman keluarga keluarga dan sedaya umumnya irfa'lah mudarajat wa ta'ibna min hasanat wa akhirna jannata ma'abai wa ummahat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil jannati fil jannati. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum rabbana zanum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأبطال الوجود الإلهي على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والقدرة كشفت بناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بالتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام Thank you.